Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Sylvia Rahmawati, yang kedua adalah Destri, yang ketiga Bayu Andika, dan yang keempat Fazi Rizik. Kami akan membahas tentang teori behavioristik, pandangan ahli terkait teori behavioristik, implikasi teori behavioristik, kelebihan dan kekurangan. Lalu selanjutnya ada teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik adalah faktor penguatan reinforcement. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi yang pertama, reinforcement and punishment, yang kedua, primary and secondary reinforcement, yang ketiga, schedules of reinforcement, yang keempat, contingency management, yang kelima, stimulus control in operant learning, yang keenam, the elimination of responses, yang diungkapkan oleh Geig Berliner pada tahun 1984. Ciri-ciri dan tujuan. Yang pertama, ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode yang objektif. Yang keempat, sifatnya mekanis. Yang kelima, mementingkan masa lalu. Lalu, tujuan pembelajaran behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedang belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk paparan, kuis, atau tes. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Materi yang selanjutnya adalah pandangan para ahli mengenai teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Menurut beliau, teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Kemudian yang kedua, menurut Watson, beliau mengungkapkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Kemudian yang ketiga, menurut Hull, beliau mengungkapkan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Kemudian yang keempat, menurut Edwin Guthrie,
Beliau mengungkapkan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Kemudian yang kelima, menurut Ivan Petrovich Pavlov, menurutnya individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Materi yang selanjutnya adalah implikasi teori behavioristik. Implikasi yang pertama adalah pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Kemudian yang kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Kemudian yang ketiga, teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Kemudian yang keempat, karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk kuis, laporan, atau tes. Kemudian yang keenam, evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan kertas atau pensil tes. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tentang teori belajar behavioristik. Pastinya di dalam teori-teori belajar pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dan kekurangan tersebut harus bisa dimanfaatkan bagi seorang pengajar atau guru, di mana guru harus mengetahui kebutuhan siswa yang cocok itu seperti apa dan digunakan teori seperti apa, seperti itu. Nah, pastinya dalam teori behavioristik pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan sifatnya praktek atau secara langsung dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, responsif, terus kelenturan, terus ada yang namanya refleks dan daya tahan, seperti itu. Nah, contohnya yaitu seperti belajar menari, bahasa asing, olahraga, dan sebagainya. Untuk kelebihan yang kedua yaitu di mana teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih cenderung membutuhkan orang dewasa dalam proses belajarannya. Terus seperti yang suka mengulang dan harus sering dibiasakan, terus suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung, seperti misalnya diberi hadiah ataupun diberi pujian, seperti itu. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu bahwa teori ini dapat dikendalikan dengan melalui cara mengganti-ganti stimulus yang alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapat respon yang diinginkan. Nah, sementara dari individu tersebut dia ini tidak menyadari bahwa ia sedang dikendalikan oleh stimulus
yang berasal dari luar dirinya. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya mengenai tentang kekurangan dari teori belajar behavioristik. Adapun kekurangan dari teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, bahwa pembelajaran siswa yang cenderung bersifat terpusat pada guru, bersifat meanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati atau yang diukur. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya pada teori ini yaitu bahwa murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru tersebut. Nah, menurut teori ini bahwa pembelajaran yang efektif itu bersifat menghafal apa yang didengar dan apa yang dipandang oleh siswa tersebut, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori belajar behavioristik. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau kekeliruan dan mohon ditanggapi. Nah, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.